Kita masih ke materi kombinatorial. Dan kita bicara tentang faktorial dan permutasi. Faktorial kita definisikan menjadi ada dua bagian, yaitu kalau n-nya 0, dia adalah faktorial dari 0 adalah 1. Kemudian kalau n-nya tidak 0, maka kita dapatkan adalah n kali n-1 faktorial ya. Ini contohnya. Kalau 5 faktorial berarti saya dapatkan n-nya berarti 5. 5 dikalikan dengan n-1 faktorial jadi 4 faktorial. Oke. Nah, 4 faktorial itu kalau diuraikan kita dapatkan 4 kalikan 3 faktorial kan. 3 faktorial itu kita diuraikan lagi menjadi 3 dikalikan 2 faktorial ya. 2 faktorial kalau diuraikan saya dapatkan 2 kalikan 1 faktorial. Nah, 1 faktorial berarti kita berhenti akhirnya di 0 ya. 0 faktorial itu adalah 1. Jadi saya dapatkan 5 kalikan 4 kalikan 3 kalikan 2 kalikan 1. Sehingga saya dapatkan 120 ya. Permutasi adalah banyaknya urutan berbeda ya, urutan yang berbeda yang dapat dibentuk dari pengaturan objek-objek. Ya. Jadi permutasi adalah banyak urutan berbeda yang dapat dibentuk dari pengaturan objek-objek. Nah, berapakah banyaknya urutan berbeda yang dapat dibuat dari penempatan bola merah, biru, putih ke dalam kotak 1, 2, 3 ya. Bolanya di atas, kotaknya di bawah. Oke. Terbayangkah? Jadi mungkin kita bisa dapatkan merah ada di kotak 1, kemudian biru ada di kotak 2, kemudian putih ada di kotak 3. Atau urutan yang lain adalah putih ditaruh di kotak 1, kemudian biru ada di kotak 2, kemudian merah ada di kotak 3. Nah, pertanyaan adalah ada berapa banyak ini pengaturan yang semacam ini, urutannya sebanyak ini ya. Ya, ini adalah daftar dari kalau kita perhatikan ya, merah di kotak 1, maka kotak 2-nya ada kemungkinan yaitu biru dan putih. Oke. Kalau kita pilih biru, maka kotak 3-nya pasti putih. Sehingga urutannya adalah MBP. Ya. Merah, biru, putih. Kemudian kotak 2-nya putih. Kalau diambil putih, maka kotak 3-nya pasti biru. Jadi saya dapatkan ini. Jadi ada sebanyak 6 kemungkinan. Dalam hal ini kita bisa dapatkan adalah 3 ya, 3 kemungkinan, kemudian 2 kemungkinan dan 1 kemungkinan. Jadi saya dapatkan 6 kemungkinan ya. Jadi inilah hubungan antara permutasi dengan faktorial ya. Nah, bagaimana kalau objeknya banyak ya? Objeknya banyak. Misalkan terdapat n objek yang akan diurutkan. Ada n objek yang akan diurutkan ya. Urutan pertama dipilih dari n objek, urutan kedua dipilih dari n-1 objek yang tersisa, kemudian urutan ketiga dipilih dari n-2 objek yang tersisa lagi, dan akhirnya yang terakhir adalah dipilih dari satu objek yang tersisa. Maka menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek, banyak susunan n objek yang dapat dibentuk adalah n kalikan n-1 kalikan n-2 dan seterusnya sampai 1 kan. Jadi saya dapatkan n faktorial. Contoh 9. Berapa banyak kata yang terbentuk dari kata rian? Ya. Berapa banyak kata yang terbentuk dari kata rian? Lihat hurufnya berbeda semua. R, I, A, N ya. Maka penyelesaiannya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ada 24 buah kata. Ya. Untuk tempat yang 1 ada 4 pilihan. Oke.
untuk tempat 2 ada 3 pilihan karena sudah dikurangi 1. Kemudian untuk tempat yang ketiga maka ada 2 pilihan, dan untuk tempat yang terakhir tinggal 1 saja pilihannya kan. Jadi ada 24 buah kata ya, yang tersusun dari huruf R, I, A, N, dengan tidak boleh ada pengulangan. Berikutnya, berapa banyak cara mengurutkan nama 12 orang pegawai? Ya, karena 12 orang pegawai, ya diurutkan, kita dapatkan yang pertama itu pasti 12, ya kan? Kemudian yang kedua adalah 11, yang berikutnya dan seterusnya, jadi 12 faktorial. Angkanya lihat, 12 faktorial itu besar sekali. Ada 479 juta. Kemudian 1600 ya. Banyaknya. Permutasi dari R objek. Permutasi R dari N objek ya. Jadi objeknya ada N, kita ambil hanya 12 saja. Permutasi R dari N objek adalah banyaknya urutan R buah objek yang dipilih dari N buah objek. Ya, jadi ada N objek, kemudian kita ambilnya 12 saja. Jelas R-nya maksimal adalah sama dengan N ya. Dan pada setiap kemungkinan urutan tidak ada objek yang sama. Dengan syarat bahwa tidak boleh ada objek yang sama. Permutasi R dari N objek ada N buah objek yang berbeda dan R buah kotak ya. R dimana lebih kecil daripada N. Maka kotak ke-1 dapat diisi oleh salah satu dari N objek ya, jadi ada N pilihan ya. Kemudian kotak 2 dapat diisi oleh salah satu dari N-1 objek, jadi N-1 pilihan. Kemudian kotak ketiga itu berarti kita bisa isi N-2 objek karena ada N-2 pilihan ya. Dan yang ke R berarti kita dapatkan adalah N-R-1 ya, objek. Jadi ada N-R plus 1 pilihan. Akibatnya kita dapatkan jumlah urutan berbeda dari penempatan R objek dari N objek adalah N kalikan N-1 kalikan N-2 dan seterusnya sampai N-R-1 ya. Rumusnya, permutasi R dari N objek ya. Rumus permutasi R dari N objek itu adalah PNR, nulisnya permutasi, P-nya ada permutasi, yaitu adalah N dikalikan N-1 dan seterusnya sampai N-R-1 ya. Dan itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N-R faktorial. Betul? Ya, dikurangi N-R faktorial ya. Ini adalah permutasi dari N objek ya, yang diambil hanya R saja, R objek saja. PNR ya. Contoh 10. Berapakah banyaknya kemungkinan membentuk 3 angka dari 6 angka berikut? Hanya 3 angka ya, dari 6 angka. Angkanya adalah 1, 2, 4, 6, 9, 11. Kemudian tidak boleh ada pengulangan angka dan boleh ada pengulangan angka. Ya, jadi ada dua cara ya. Yang pertama adalah tidak boleh ada pengulangan. Yang kedua adalah boleh ada pengulangan. Angkanya ada 6. Kita ambil hanya 3 ya. Jadi dengan kaidah perkalian, saya dapatkan kaidah perkalian berarti kan ada 6 kemungkinan. Yang tempat pertama, tempat kedua ada 5 kemungkinan karena sudah diambil 1. Kemudian yang tempat ketiga ada 4 kemungkinan ya karena sudah diambil 2. Dan kalau kita gunakan rumus permutasi berarti saya punya 6, P dari 6 3 ya. Kita ambil 3 saja. Berarti saya dapatkan 6 faktorial dibagi dengan 6 min 3 faktorial 120 ya. Nah, bagaimana kalau kemudian tidak boleh boleh ada pengulangan?
Kalau boleh ada pengulangan, maka tidak bisa diselesaikan dengan rumus permutasi. Tapi kita bisa gunakan kaidah perkalian. Jadi ada 6 kali 6 kali 6. Jadi 6 pangkat 3 ya. 216 urutan yang terbentuk dari itu. Contoh 11. Seorang penjaga gudang memberi kode kepada setiap barang yang disimpan di dalam gudang tersebut dengan aturan sebagai berikut ya. Aturannya adalah yang pertama, 2 digit pertama dari kode diisi oleh 2 huruf yang berbeda. 2 huruf yang berbeda. Yang kedua, 3 digit terakhir dari kode diisi oleh 3 angka yang berbeda. 3 angka yang berbeda ya. Ada berapa banyak kode barang yang dapat dibuat? Oke. Jadi 2 digit pertama berisi 2 huruf yang berbeda. Kemudian 3 digit terakhir diisi oleh 3 angka yang berbeda pula. Maka kita dapatkan adalah soal ini dapat diselesaikan dengan menggunakan permutasi dan kaidah perkalian. Banyaknya kode yang dapat dibuat adalah permutasi dari 26, kita ambil 2 ya. Yang berbeda ya soalnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah 3 digit terakhir adalah ada angka ya. Angka itu ada 10 kan. Maka saya punya P13. Karena dia dan, maka kita kalikan kan. Maka saya dapatkan P26 2 dikalikan dengan P13 ya. Permutasi dengan pengulangan. Maksudnya di sini adalah objeknya berulang ya. Banyaknya permutasi dari objek di mana terdapat N1, N2 sampai Nr objek yang sama. Sedangkan N1 ditambah N2 ditambah Nr itu sama dengan R. Sama dengan N ya, sama dengan N. N1, N2, N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah dan seterusnya sampai Nr itu sama dengan N. Maka permutasi dengan pengulangan demikian ini kita dapatkan adalah N faktorial dibagi dengan N1 faktorial dibagi dengan N2 faktorial dibagi dengan yang terakhir adalah NR faktorial. Contoh 11. Berapakah banyaknya urutan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf yang terdapat di dalam kata pepaya? Kita jawab, terdapat 2 objek huruf P yang sama, P-nya sama, dan 2 objek huruf A yang sama. Sehingga banyaknya urutan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf yang terdapat di dalam kata pepaya adalah 6 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Karena yang lainnya hanya 1 faktorial. E-nya 1 faktorial, kemudian Y-nya juga 1 faktorial. Jadi kita dapatkan itu ya, 6 faktorial dibagi 2 faktorial bagi 2 faktorial. 180 berarti urutan yang dapat dibentuk dari huruf-huruf dalam pepaya. Oke, terima kasih. Ini yang bisa disampaikan dalam kaitan faktorial dan permutasi, hubungan di antara keduanya. Semoga bisa dipahami dan tetap semangat. Terima kasih.